Menurut Zimmer, bagi wirausaha, ide dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Nah, ide-ide itu menciptakan potensi pasar yang sekaligus merupakan peluang usaha. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan potensi atau peluang usaha. Nah, wirausaha peluang mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang muncul terjadi dengan cara yang pertama, mengurangi risiko melalui strategi yang produktif. Yang kedua, menyebarkan risiko ke aspek-aspek yang paling mungkin. Yang ketiga, mengelola risiko dengan mendatangkan nilai atau manfaat. Risk management adalah suatu proses di mana manajer perusahaan mengidentifikasi risiko pada seluruh bagian organisasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian dan kemungkinan mengembangkan rencana untuk menindakkan atau memperkecil jumlah kerugian yang mungkin terjadi. Nah, adapun tujuan manajemen risiko adalah untuk meminimalkan dampak kerugian sebagai akibat dari timbulnya risiko adalah merencanakan sumber daya sebagai efektif guna mengembangkan keseimbangan dan keefektifan operasional organisasi sesudah mengalami gangguan kerugian yang sangat hebat. Menurut Zimmer, kreativitas seringkali muncul dalam bentuk ide untuk menghasilkan barang atau jasa baru. Ide bukanlah peluang dan tidak akan muncul bila kewirausahaan tidak melakukan evaluasi pengalaman secara terus-menerus. Banyak ide yang betul-betul asli, akan tetapi sebagian besar peluang tercipta ketika wirausaha memiliki cara pandang baru terhadap ide-ide lama. Pertanyaannya, bagaimana ide menjadi peluang? Terdapat beberapa jawaban atas pertanyaan ini. Antaranya, yang pertama, ide dapat digeneralkan secara internal melalui perubahan-perubahan metode yang lebih baik dalam melayani dan memuaskan pelanggan. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan atau melakukan pekerjaan. Ketika Anda akan memulai usaha, pasti Anda merasa ketakutan. Jika Anda merasa khawatir, berarti Anda memiliki kebiasaan buruk yang dinamakan dengan mental blocking. Mental blocking mengacu pada seseorang yang mengalami ketakutan untuk memulai serta sulit untuk memulai usaha. Kebingungan sebelum memulai usaha memang biasanya muncul ketika seseorang tidak memiliki wawasan yang terbuka tentang berbagai hal di dunia bisnis. Untuk itu, ada baiknya Anda yang ingin berbisnis lebih mengembangkan pengetahuan di berbagai bidang. Ketika mencari ide usaha, Anda perlu melakukan analisis peluang usaha yang Anda pilih, yaitu dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, kenalilah kemampuan atau potensi diri Anda. Sebuah usaha akan mencapai kesuksesan apabila usaha tersebut dijalankan sesuai dengan kemampuan diri. Yang kedua, pilih bidang usaha yang cocok. Untuk mencapai tujuan usaha sesuai dengan yang Anda harapkan, Anda harus bisa memilih bidang usaha yang cocok dengan diri dan kemampuan keuangan yang Anda miliki. Yang ketiga, analisis masa depan dengan usaha yang dipilih agar tidak kecewa terhadap bidang usaha yang telah Anda pilih. Cobalah Anda analisis sendiri apakah usaha tersebut bisa bertahan dengan lama. Selanjutnya, Anda perlu mengetahui cara untuk memulai usaha yang baik dan benar.
Segala sesuatu akan berjalan baik apabila diawali dengan baik dan benar. Yang pertama, bidang usaha. Tentukan terlebih dahulu bidang usaha apa yang Anda akan ingin jalankan. Yang kedua, lokasi. Di mana Anda ingin membuka usaha? Di rumah sendiri, menyewa tempat kecil di pinggir jalan, atau Anda ingin sewa sebuah ruko? Jangan lupa bahwa dalam beberapa jenis bidang usaha, lokasi memegang peran yang cukup penting. Anda sendirilah yang harus menentukan lokasi yang tepat untuk usaha Anda. Sekali lagi, lokasi memegang peran yang sangat penting. Yang ketiga, pelanggan. Bagaimana cara Anda untuk mendapatkan pembeli barang dagangan Anda? Atau bila itu usaha jasa, bagaimana cara Anda untuk mendapatkan klien? Apakah Anda akan memulainya dengan mempromosikan dari mulut ke mulut? Ada begitu banyak cara untuk mempromosikan iklan sebelum usaha hingga nantinya ada penjual. Yang keempat, tenaga kerja. Berapa banyak orang yang akan Anda pekerjakan? Apakah Anda sendiri yang akan kerja di situ? Apakah Anda akan mempekerjakan sejumlah orang dalam usaha Anda? Mungkin ada baiknya kalau Anda memulainya dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit terlebih dahulu. Yang kelima, perencanaan keuangan. Banyak usaha yang bangkrut karena kehabisan uang tunai. Karena itu, penting sekali bagi Anda untuk memperhitungkan jumlah modal awal yang sebaiknya Anda miliki untuk bisa menjalankan usaha. Keberhasilan wirausahawan dicapai apabila wirausahawan menggunakan produk, proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Oleh sebab itu, inovasi merupakan instrumen penting untuk memberdayakan sumber-sumber yang ada agar menghasilkan sesuatu yang baru dan menciptakan nilai. Adapun langkah-langkah dalam menjaringan ide dapat dilakukan sebagai berikut. A. Mampu membuat produk kebaruan yang berbeda dengan orang lain, namun dengan harga yang terjangkau. B. Mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing. C. Analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apabila jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. D. Menaksir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. E. Memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Bekal pengetahuan kompetensi kewirausahaan. Wirausaha memiliki jiwa mandiri. Hal ini didukung oleh cara-cara berpikir yang kreatif. Kurangnya pengetahuan akan membuat keputusan yang buruk dan belajar dari kesalahan yang mahal bukanlah hal yang mudah bagi seorang wirausaha. A. Bekal kewirausahaan. Bekal kewirausahaan merupakan pengetahuan perlu dimiliki. Beberapa pengetahuan yang harus dimiliki wirausaha adalah sebagai berikut. 1. Bekal pengetahuan bidang mengenai usaha yang dimasuki atau dirintis dan lingkungan usaha yang ada di sekitarnya. 2. Bekal pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab pengetahuan. 3. Pengetahuan tentang kepribadian dan kemampuan diri. 4. Pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. B. Kompetensi kewirausahaan. Menurut Norman M. Scarborough 1993, kompetensi kewirausahaan diperlukan sebagai syarat-syarat bisnis. C. Komited terhadap perusahaan atau orang lain. Ciri-cirinya: 1. Selalu penuh dengan komitmen. 2. Mengenali pentingnya hubungan bisnis. D. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Bekal pengetahuan saja tidak cukup jika tidak dibekali dengan bekal keterampilan. Keterampilan yang harus dimiliki wirausaha adalah: 1. Keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan menghitungkan risiko.